Untuk penerimaan sampel diawali dengan surat tugas penerimaan sampel. Kemudian mengambil sampel dari ruang penyimpanan sampel sesuai kode. Selanjutnya dilakukan preparasi sampel pada Proximate dengan dilakukan penghancuran dan penghomogenisasi menggunakan alat grinder. Sampel dihancurkan dan dihomogenkan sehingga diperoleh sampel yang bagus. Terima kasih. Penentuan kadar protein dengan metode total nitrogen pada produk perikanan menggunakan SNI 012354.4 tahun 2006. Langkah yang pertama, melakukan penimbangan sampel sebanyak 2 gram Setelah dilakukan penimbangan, dilakukan pencatatan berat sampel pada logbook.
Sampel yang sudah ditimbang disiapkan di samping labu dekstruksi. Langkah yang kedua, kita melakukan penimbangan terhadap katalis. Katalis yang dipakai ada dua jenis. Yang pertama K2SO4, yang kedua ada CuSO4 pentahidrat. Kedua katalis tersebut dilakukan penimbangan dengan perbandingan 7 gram K2SO4 dan 0,83 gram CuSO4 pentahidrat. Setelah kedua jenis katalis tadi ditimbang, sampel dimasukkan ke dalam labu dekstruksi, diikuti dengan katalis yang sudah ditimbang dan disiapkan barusan. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam labu dekstruksi, kita siapkan untuk alat dekstruksinya yang terpasang di dalam lemari asam untuk menghindari kepulan asap nanti yang dikeluarkan akibat proses dekstruksi yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga alat dekstruksinya ini kita taruh di dalam lemari asam. Selanjutnya kita lakukan setting untuk temperatur dan waktu yang kita gunakan untuk melakukan proses dekstruksi. Temperatur yang dipakai
410 derajat Celcius dan waktu yang kita gunakan 4 jam. Kita setting dan kita kunci untuk alatnya. Kemudian kita tambahkan asam sulfat pekat ke dalam masing-masing labu dekstruksi. Ditambahkan juga hidrogen peroksida sebanyak 3 ml dan tadi H2SO4-nya sebanyak 15 ml. Ditunggu sekitar 5 menit untuk keduanya bereaksi di dalam lemari asam.
Setelah ditunggu, kita masukkan labu dekstruksi ke dalam pemanas. Kita siapkan untuk penutup labu dekstruksinya, lalu kita start untuk memulai proses dekstruksi selama 4 jam. Proses dekstruksi ini bertujuan untuk menghancurkan protein yang masih besar untuk menjadi protein yang lebih kecil. Hasilnya nanti dari sampel yang berwarna hitam kecoklatan nanti berubah warna menjadi hijau. Nah, setelah 4 jam selesai, kita dinginkan dari tabung dekstruksi. Untuk selanjutnya dilakukan proses destilasi. Kita angkat untuk labu dekstruksinya tadi, kita bawa ke tempat destilasi. Destilasi yang digunakan menggunakan destilasi uap, menggunakan alat Vapodes. Reagen yang digunakan ada NaOH ditambah tiosulfat. Tentu saja kita siapkan Aquades untuk proses destilasi uapnya. Kita siapkan Erlenmeyer ukuran 250 ml. Kemudian kita siapkan juga asam borat sebanyak 25 ml. Kita ukur menggunakan gelas ukur, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dilakukan destilasi uap. Untuk settingannya, proses penambahan reagen selama 5 menit untuk mereaksikan. Kemudian proses destilasinya berlangsung selama 10 menit. Ke metode protein, lalu di start. Proses pertama ada adding reagen sebanyak 60 ml. Kemudian ditunggu bereaksi selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit dilakukan destilasi. Hasil destilatnya sebanyak 150 ml merubah dari warna merah muda berubah menjadi warna kekuningan.
Setelah didapat hasil titrasi 150 ml atau setelah proses destilasi uap selama 10 menit selesai, dilakukan proses titrasi untuk menentukan seberapa banyak protein yang terkandung. Titrasi ini menggunakan HCl 0,2N yang sudah dibakukan sampai warna berubah dari warna kuning menjadi grey atau merah muda seulas. Kemudian melakukan pengerjaan blanko seperti pada sampel. Blankonya menggunakan aquades, dilakukan destilasi uap sama, kemudian dilakukan titrasi untuk menentukan kadar proteinnya. Untuk tiap pengujian, baik contoh maupun blanko, dilakukan pengujian minimal 2 kali atau duplo. Setelah dilakukan titrasi, kita memasukkan hasil titrasi dan kita hitung kadar proteinnya dalam persen. Yang pertama, banyak HCl untuk titrasi contoh dikurangi banyaknya HCl untuk titrasi blanko dikali kadar HCl dikali 14,007 atau berat atom nitrogen dikali 6,25 atau faktor koreksi untuk protein jenis ikan dikali 100% dibagi berat sampel dikali 1000. Kadar protein dinyatakan dalam satuan persen. Penentuan kadar lemak total pada produk perikanan SNI 012354.3 tahun 2006. Langkah yang pertama, melakukan penimbangan labu alas bulat kosong. Kita catat berat dari labu alas bulat kosong tadi. Langkah yang kedua, menimbang sampel sebanyak 2 gram. Selanjutnya dimasukkan ke dalam selongsong lemak. Ketika selongsong lemak sudah jadi, kita siapkan 150 ml kloroform ke dalam labu alas bulat. Kemudian selongsong lemak disiapkan untuk dimasukkan ke dalam
alat ekstraktor Sohlet. Selanjutnya, kita pasang rangkaian Sohlet secara benar. Setelah rangkaian Sohlet terpasang secara rapi dan benar, kita setting suhu untuk alat pemanasnya. Suhu disetting 60 derajat Celcius. Kemudian kita set dan di start. Lakukan pengecekan juga untuk kondensasi atau pendinginannya. Ditambahkan es untuk pendingin dari pendingin ekstraktor. Ekstraksi dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Pendingin tadi di atas bertujuan untuk kloroform tidak menguap keluar, sehingga proses ekstraksi menggunakan Sohlet tetap berjalan kontinu. Langkah selanjutnya, evaporasi campuran lemak dan kloroform ke dalam labu alas bulat sampai kering. Selanjutnya, masukkan labu alas bulat yang berisi lemak ke dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam
untuk menghilangkan sisa kloroform dan uap air. Setelah ditunggu selama plus minus 2 jam, labu alas bulat tadi diambil untuk ditimbang sampai beratnya konstan. Pengerjaan kadar lemak dilakukan minimal 2 kali atau duplo dengan perhitungan persentase lemak total sama dengan berat labu alas bulat dan lemak hasil ekstraksi dalam gram dikurangi berat labu alas bulat kosong dalam gram dibagi berat sampel dikali 100%. Untuk hasilnya kita catat dalam logbook. Terima kasih. Pengujian kadar air pada produk perikanan menggunakan SNI 2354.2 tahun 2015. Cara yang digunakan adalah gravimetri dengan oven tidak vakum. Langkah yang pertama, mengkondisikan oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga suhunya stabil. Yang kedua, memasukkan cawan kosong ke dalam oven minimal 2 jam. Langkah yang ketiga, memindahkan cawan kosong ke dalam desikator selama 30 menit sampai mencapai suhu ruang. Kemudian dilakukan penimbangan bobot cawan kosong. Langkah yang keempat, menimbang contoh sampel yang telah dipreparasi sebanyak 2 gram ke dalam cawan. Yang kelima, masukkan cawan yang telah berisi dengan sampel ke dalam oven tidak vakum pada suhu 105 derajat Celcius selama 16 sampai 24 jam atau 1 hari. Langkah yang keenam, memindahkan cawan dengan menggunakan alat penjepit ke dalam desikator selama kurang lebih 30 menit, kemudian ditimbang. Untuk pengujian kadar air, dilakukan minimal 2 kali atau duplo. Kemudian mencatat hasilnya ke dalam logbook. Lalu kita melakukan perhitungan kadar air dalam persen. Dengan rumus, persen kadar air sama dengan berat cawan ditambah sampel awal dikurangi berat cawan ditambah sampel kering dibagi berat cawan
ditambah sampel awal dikurangi berat cawan kosong tanpa sampel dikali 100%. Penentuan kadar abu pada produk perikanan menggunakan SNI 012354.1 tahun 2006. Langkah yang pertama, memasukkan cawan porselin kosong ke dalam furnace atau tungku pengabuan dengan suhu dinaikkan secara bertahap sampai mencapai suhu 550 derajat Celcius. Kemudian dipertahankan suhu pada 550 derajat Celcius kurang lebih selama 1 malam. Langkah yang kedua, menurunkan suhu pengabuan menjadi sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian mengeluarkan cawan abu porselin dan didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Kemudian ditimbang berat cawan abu porselin kosong. Langkah yang ketiga, ke dalam cawan abu porselin dimasukkan 2 gram contoh yang telah dihomogenkan. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian memindahkan cawan abu porselin ke tungku pengabuan atau ke furnace.
dan menaikkan temperatur secara bertahap sehingga tercapai temperatur 550 derajat Celcius. Kemudian dipertahankan suhu selama 8 jam sampai diperoleh abu berwarna putih. Langkah yang kelima, setelah selesai, furnace diturunkan suhunya menjadi sekitar 40 derajat Celcius, kemudian mengeluarkan cawan porselin dengan menggunakan penjepit dan memasukkan ke dalam desikator selama 30 menit. Bila abu belum putih, harus dilakukan pengabuan kembali. Basahi abu, lembabkan menggunakan aquades secara perlahan. Keringkan pada hot plate dan abukan kembali pada suhu 550 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Langkah yang ketujuh, menurunkan suhu pengabuan menjadi plus minus 40 derajat Celcius, lalu memindahkan cawan abu porselin dalam desikator selama 30 menit. Setelah dilakukan pendinginan, segera ditimbang beratnya. Langkah yang ke-8, melakukan pengujian minimal 2 kali untuk penentuan kadar abu atau dilakukan duplo untuk tiap pengujiannya. Yang ke-9, mencatat hasilnya di dalam logbook dengan perhitungan persen kadar abu sama dengan berat cawan dengan abu dinyatakan dalam gram dikurangi berat cawan porselin dinyatakan dalam gram dibagi berat sampel dikali 100%. Terima kasih.